Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man magalidul umur kullaha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah 'alaina wa 'alaykum fathan qariba. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan majlis ini jadi bekal kita nanti di akhirat. Yang istiqomah, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang-hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat.
Allah tutup usia kita husnul khatimat. Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita melanjutkan daripada kajian kita 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin kita baca doa muhasabah pergantian tahun. Ini kajian kita, kajian pertama di tahun 2023 ni, malam ini. Nah, terakhir kita membahas tentang bagaimana proses amal kita sampai ke langit ke-7, yaitu yang diperiksa adalah ada riya apa tidak amal kita. Sudah kita jelaskan itu panjang lebar. Maka kita lanjutkan hadisnya, qala wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa samtin wa dzikrillahi ta'ala fatushi'uhu malaikatus samawati sab' hatta yaqta'u bihil hujub kullaha ila Allah fayaqifuna baina yadayhi wa yashhaduna lahu bil amali salih al mukhlis lillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala antumul hafadha ala amali abdi wa ana ar-ragibu ala ma fi qalbihi innahu lam yaridni bihadzal amal wa innama arada bihi ghairi fa alayhi la'nati fataqulu al malaikatu kulluha alayhi la'natuk wa la'natuna fatal'anuhu as-samawati sab'u wa man fihin. Setelah melalui 7 proses, amal ini naik dari langit pertama, kedua, ketiga sampailah ke-7. Ada di antara hamba-hamba Allah ni yang selamat sampai ke-7 ini. Tidak ada sombongnya, tidak ada gosipnya, tidak ada fakhrnya, tidak ada hasudnya, tidak ada apa lagi? Tidak ada riyahnya, sampai dah langit ke-7 ni selamat dia. Akhirnya amal ibadahnya dibawa sama malaikat hafadhah. Solatnya bagus, bersih dari 7 tadi itu. Zakatnya bagus, puasanya bagus, hajinya, umrahnya, akhlaknya, zikirnya, Qurannya, semuanya. Sehingga karena amal ni sudah berhasil menembus ke-7 langit, maka apa yang terjadi? Fatushi'uhu malaikatus samawati sab'. Malaikat yang 7 lapis tadi itu, yang menjaga 7 langit itu, ikut mengarak. Kalau bahasa Pontianak ni diarak ya. Apa diarak tu? Bukan minum arak, bukan. Ngarak-ngarak kayak orang kawin tu. Apa bahasa itu? Bahasa Indonesianya apa tu? Bahasa Indonesianya itu bahasa kita tu. Bahasa Indonesianya apa? Dikawal ke? Dia apa sih? Diiringi. Ada orang Indonesia aku sini ni. Diiringi. Naam. Diiringi oleh 7 malaikat langit tadi itu. Tadi kan dia bertugas di posnya masing-masing ya, di langit masing-masing. Tapi karena amal ini sudah nembus 7 langit ini, sudah selamat, maka langit yang pertama pergi ikut mengantarkan, yang jaga langit kedua, 7 malaikat langit yang 7 itu ikut mengantarkan amal ibadahnya, karena dia sudah selamat dari 7 langit, dari 7 hal yang harus dihindarinya itu. Hatta yaqta'u bihil hujub kullaha ilallah, sehingga hijab-hijab semuanya terputus, terbuka, sehingga amal itu sekarang diantar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemarin-kemarin itu belum dihadapkan kepada Allah, belum. Itu masih malaikat yang nyegatnya setiap langit demi langit demi langit. Kalau udah selamat 7 ni, barulah amalnya dibawa sama malaikat yang 7 itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifuna baina yadayh,
Akhirnya malaikat yang 7 itu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna lahu bil amali salih al mukhlis lillah. Kemudian 7 malaikat ini memberikan persaksian kepada Allah, ya Allah, ni amal betul-betul ikhlas, selamat daripada 7 langit itu. Tak ada riaknya, tak ada hasudnya, tak ada gosipnya, tak ada sombongnya. Ya kan? Dia memberikan persaksian di hadapan Allah. Sebenarnya Allah tak perlu dikasih persaksian, Allah sudah tahu, ya kan? Cuma ini untuk biar terjadi dialog seperti ini, biar memberikan kesan kepada kita bahwa begini proses. Semua itu pakai proses, ya kan? Semua itu Allah mengajarkan kita bahwa setiap sesuatu itu ada proses. Seperti anak kajian di masjid At-Taqwa Polri itu alianya, anak bahas tentang bahwa Allah itu di dalam menciptakan alam semesta ini tidak butuh dengan makhluk. Kemudian ada jamaah yang nanya, Beb, ngapa kalau memang Allah tidak butuh sama makhluk, kenapa di dalam mematikan manusia hendak Allah langsung? Kenapa pakai malaikat Israel? Berarti Allah butuh dengan malaikat Israel. Macam mana jawab itu? Berarti Allah butuh dengan malaikat Israel. Israel malaikat, makhluk, ya kan? Makhluk juga, walaupun cara penciptaan dia dari cahaya, ya kan? Tapi dia makhluk juga. Kenapa tidak Allah langsung? Di sinilah Allah mau mengajarkan kita ada proses. Dan itu bukan berarti Allah butuh sama dia. Kalau Allah butuh sama dia berarti bertentangan dengan sifat wajibnya Allah, qiyamuhu bi nafsihi, ya kan? Qiyamuhu nafsihi, Allah berdiri dengan sendiri. Allah tak butuh tempat, Allah tak butuh waktu, Allah tak butuh bantuan siapapun, ya kan? Itu mengajarkan kita proses. Sebenarnya ngapain pakai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tak kala amal tu naik Allah sudah tahu, ada ndak riaknya, ada ndak, Allah sudah tahu. Kenapa harus seperti ini? Ini di sinilah nanti untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah ini akan bahayanya riak, bahayanya hasud, bahayanya sombong, sehingga mereka lebih berhati-hati di dalam beramal. Terjadilah dialog-dialog seperti ini, ya kan? Riwayat-riwayat seperti ini. Kalau Allah mau langsung kan bisa saja. Akhirnya fayaqifuna baina yadih, mereka para malaikat yang 7 ini bersimpuh di hadapan Allah, memberikan persaksian bahwa amal ini amal yang soleh, yang ikhlas, tidak ada 7 yang tak bagus itu. Ente tahu apakah Allah bilang iya makasih atau iya aku terima? Tidak. Orang yang sudah lepas dari 7 langit ni pun masih belum selamat. Kenapa? Kalau tadi kan malaikat yang nyegatnya, sekarang ni Allah yang langsung nih. Apa kata Allah di saat malaikat memberikan persaksian bahwa amal ni ikhlas? Allah fayaqulullahu ta'ala, maka Allah bilang, antumul hafadhah ala amali abdi. Malaikat, ente ni tugasnya hanya tukang bawa amal. Tugasnya ente ni tukang bawa amal. Wa ana ar-ragibu ala ma fi qalbih, sedangkan aku yang mengawasi apa yang ada di dalam hatinya. Karena malaikat tak bisa menjangkau hati kita, ya kan? Hati kita tidak bisa dijangkau sama malaikat, ya kan? Hati kita tidak bisa dijangkau sama malaikat. Yang tahu hati kita hanya Allah. Yang tahu hati kita, makanya amalan hati itu lebih afdal dari amalan zahir. Bahkan ibadah yang paling besar di dalam Islam ni adalah solat. Solat pun tak sah kalau tak ada amalan hatinya. Apa amalan hatinya? Niat. Niat amalan hati apa amalan zahir? Amalan hati. Tapi solat yang besar pun tak akan sah kalau tak ada amalan hati, yaitu niat.
Dan semua ibadah butuh niat. Kalau tidak niat maka tidak diterima amal ibadahnya. Ajib. Maka yang tahu niat kita hanya Allah. Cuman kalau kita niat baik, keciuman dari hati kita bau aroma yang wangi, sehingga malaikat bisa tahu dari situ. Kalau orang niatnya tak bagus, keluar bau seperti bau aroma yang tak sedap gitu, sehingga malaikat tahu nih dia niat tak baik. Tapi bukan karena dia lihat di dalam hatinya, cuman lihat aroma, mencium aroma saja. Yang tahu hati kita hanya Allah. Makanya kita tidak boleh menilai orang, mengvonis orang, menghukum siapapun dan apapun. Ya kan? Yang tahu hatinya orang hanya Allah. Naam. Akhirnya kata Allah, malaikat, kalian tuh tukang bawa saja, sedangkan aku yang mengawasi isi hatinya. Tahu tak antum wahai malaikat, innahu, dia nih yang selamat nih dari 7 langit nih, lam yaridni bihadzal amal, dia beramal nih bukan aku yang dia inginkan. Itu Allah yang ngomong. Padahal udah selamat dari 7 nih, tapi Allah masih bilang dia nih beramal bukan karena aku, bukan menginginkan aku. Wa innama arada bihi ghairi, dia kepengen dengan amalnya ni selain aku. Selain aku berarti apa? Mungkin surga, mungkin karena takut neraka, mungkin karena takut azab kubur. Boleh tak takut neraka, harap surga, takut azab kubur? Boleh. Cuman untuk kelas-kelas yang seperti para wali-wali Allah, para orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka hanya Allah, ya kan? Karena kalau tujuannya surga, andaikan tak ada surga, beramal tak dia? Dia karena surga. Nanti kalau surga tak ada, berarti dia tak beramal. Karena takut neraka. Andaikan tak, kalau dia sudah dijamin masuk surga, tak masuk neraka, apakah dia masih mau beramal? Ya kan? Mungkin karena manusia, mungkin karena jabatan, mungkin karena sesuatu dia beramal. Ya kan? Beramalnya karena kepengen dipilih. Biasa tuh kalau udah dekat-dekat apa tuh pemilihan-pemilihan tuh ramai muncul tuh orang-orang baru di majelis tuh. Hah? Ya enggak? Muka-muka kampanye tu, kalau dah dekat-dekat anak tu ramai dia datang ke masjid, datang ke pesantren, datang ke majlis-majlis taklim. Nanti udah jadi, udahlah hilang, ya kan? Karena manusia, karena jabatan, karena surga. Innahu lam yaridni bihadzal amal, dia tidak menginginkanku dengan amal ini, dan dia menginginkan selain aku, kata Allah. Bagaimana perasaan malaikat tuh? Udah ngawas nih 7 langit nih, selamat dah nih 7 langit nih, kira dah alhamdulillah lah kau nih, kata malaikat. Bertua kaya lah kau nih, kata malaikat. Selamat dah kau 7 langit nih. Masih persaksian nih, Allah, masya Allah dia nih ikhlas, selamat. Ternyata diginikan sama Allah. Sakitnya tuh di mana tuh? Maksudnya Allah kasih. Anak kira ente ni selamat dah, ente ni kok Allah masih bilang kau ni menginginkan yang lain. Allahu Akbar. Syuf, lihat tuh, berat nih amal nih, bukan sembarangan kita ibadah pasti diterima. Kalau sah, mungkin sah kalau kita memenuhi rukun dan syarat. Kalau diterima, wallahu alam, tak ada yang tahu. Makanya di akhirat orang masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah. Tak tahu kita ni amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Bagaimana ada cerita itu, ada mungkin anda pernah cerita seorang wanita yang setiap hari sedekah terus setiap pagi kan. Akhir suatu hari hujan lebat, tak ada yang lewat depan rumahnya. Dia udah terlanjur masak dah, mau kasih siapa, tiba-tiba ada keledai lewat. Keledai yang dikasihnya makan, karena manusia tak ada yang lewat, hujan. Subhanallah, di saat dia dimandikan, jenazahnya senyum-senyum ketawa. Bingung yang mandikan nih, ngapa pula kau ketawa nih? Ya kan?
Ada apa ketawa? Mayat ketawa. Ketawanya beda, tidak kayak orang-orang gitu, senyum lebar gitu. Akhirnya Allah muliakan yang tukang mandikan ini, mimpi malam. Mimpi dia. Tanya, ngapa kau ketawa tadi? Iya, aku merasa lucu saja, dia bilang. Semua amal ibadahku yang sedekah tiap hari itu tak ada yang diterima. Pertama kali aku masuk alam kubur, aku disambut dengan amal ibadah ini, ngasih makan keledai. Itu yang menyambut aku pertama kali di dalam kubur. Yang lain-lain, Qur'annya, zikirnya, sholatnya, ibadahnya, sedekahnya kepada manusia tiap hari, dikalikan nol semuanya. Wallahu alam. Yang diterima hanya ajib. Imam Ghazali, seorang ulama besar, jangan tanya lagi ilmunya, dakwahnya, perjuangannya, ya kan, manfaatnya, kitab-kitabnya, tapi dia diterima Allah hanya karena dia lagi ngarang kitab, ada lalat minum tintanya, dibiarkan tuh lalat sampai kenyang, cuman gara-gara itu dia dimasukkan surganya Allah. Cuman gara-gara itu. Terus apa guna kitabnya? Apa guna yang lain? Tak apa-apa, kita beramal, tapi kita tak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak mungkin kita nanam sebanyak-banyaknya tak ada satu yang tumbuh, kan? Tak mungkin. Pasti ada satu yang tumbuh, yang mungkin dengan itulah insya-Allah menyelamatkan kita di alam kubur dan di alam akhirat, insya-Allah. Kita tak tahu nih malam majlis yang mana yang bikin kita selamat di akhirat. Mungkin malam ini, mungkin malam besok, mungkin minggu depan, wallahu a'lam. Allah lihat hati kita. Yang membedakan kita di sini ini apa? Niat kita di sini. Yang membedakan kita, niat kita di sini. Yang besar niatnya itu yang dapat banyak. Yang sedikit niatnya, sedikit juga dapatnya. Yang tak ada niat sama sekali, dapat angin lah. Ya kan? Tak dapat apa-apa. Tergantung niat, bukan tergantung besarnya amal, tapi tergantung niat kita. Sehingga tak kala Allah bilang begitu, lemah dah malaikat ni kan. Rupanya masih belum gak dia ni. Kalau kita tu jadi malaikat tu, kita ngomong apa? Kena tipu ke aku Aku kira bagus dia ni. Rupanya masih belum bagus gak. Akhirnya Allah bilang apa? Fa'alaihi la'nati, maka bagi si orang ini laknatku. Orang udah selamat 7 langit masih kena laknat karena dia beramal bukan karena aku, ya kan? Fa'alaihi la'nati fataqulul malaika kulluha, karena Allah sudah melaknat maka malaikat pun harus ikut atasan. Apa kata malaikat? Alaihi la'natuk wa la'natuna, maka bagi dia, kata malaikat, laknat engkau ya Allah dan laknat kami bertujuh ini. Sehingga karena Allah sudah melaknat, malaikat 7 langit itu melaknat, fatal'anuhus samawatu sab'a wa man fihin, sehingga semua malaikat 7 dan semua malaikat juga yang ada di langit sana semuanya ikut melaknat orang itu. Ini hadis selesai, disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang bernama siapa? Masih ingat tak? Lupa semua dah kan? Banyak makan Indomie ni. Sahabat siapa? Masih ingat? Ini hadis disampaikan Nabi kepada sahabat siapa? Lupa kan? Nah, ini tak lama lagi cap gome ni. Udah buat bangun saya belum? Apa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal. Tak kala hadis ini sudah selesai Nabi sampaikan, ente tahu apa yang dilakukan oleh Mu'ad? Summa baka Mu'adun, kemudian menangislah sahabat Mu'ad ini. Cuba tengok jamaah ni, ada yang nangis tak? Tak ada. Ana pun tak nangis juga, karena terpotong-potong ni hadis kita sampaikan ya, tiap minggu. Kalau beliau langsung disampaikan Nabi langsung depan mukanya, ada yang mengatakan dia lagi di atas unta bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan hadis ini.
Summa baka Mu'ad, nangis Mu'ad. Wantahaba intihaban syadidan, nangisnya meraung. Kayak orang kemarin tuh yang pas apa? Perancis kalah tuh. Meraung nangis. Bodoh balik. Menangis tak dia bola kalah. Wala negara dia yang main, wala kawan dia yang main, nangis pula dia. Apa yang ditangiskan tu? Ya kan? Kayak baper gitu, bawa perasaan. Tengok nih, Mu'ad nih bapernya baper yang positif. Kena hadis begini, nangis, meraung dia. Tak kala dia meraung, nangis di tengah. Maksudnya, kenapa dia nangis? Dia bingung nih, macam mana amal ni mau diterima? Udah selamat 7 langit pun masih kayak gini. Bahkan dilaknat sama Allah. Akhirnya Mu'ad bilang, "Qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Fa kaifa li bin najati wal khalas min dhalik?" Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, mungkin bisa selamat nanti di akhirat. Sedangkan aku seorang manusia biasa yang bernama Mu'ad. Bagaimana aku bisa selamat dengan ini ya Rasulullah? Ini Nabi Muhammad kasih kita solusi, jalan keluar agar kita selamat dari yang tadi ini. Walaupun kita ada yang amalnya stop sampai di langit pertama, ada yang stop di langit kedua, ada yang ketiga, ada yang ketujuh, ada yang sudah menghadap Allah juga di stop sama Allah, bahkan dilaknat sama Allah. Maka ini nih resep ini kalau pengen selamat ini. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak kala Mu'ad yang tanya langsung. Untung kita ni diwakilkan sama Mu'ad ni. Kalau tak ada kita tak tahu ni caranya ni. Ya kan, kata Mu'ad, kau Rasulullah pasti selamat. Kalau aku ni Mu'ad bin Jabal, macam mana nak selamat? Apa ke jamaah Masjid Ilham? Lebih wallahu alam lagi. Ini kan? Tak tahu selamat ke tak ada. Selamat tahun baru sih, ya kemarin. Ya kan? Ya kan? Macam mana ni? Kita diwakilkan sama Mu'ad ini. Dia nanya langsung sama Nabi Muhammad SAW. Ini resepnya nih. Ini mahal nih resepnya nih. Apa minggu depan yang kita jawab nih? Langsung ya. Keburu-buru nih kayaknya nih. Naam, Nabi mengatakan. Apa kata Nabi? Qala iktadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Banyak nih resep Nabi nih. Satu dulu. Kata Nabi, ya Mu'ad, kalau kau pengen selamat dari yang tadi itu, satu yang pertama, ikutilah aku walaupun amalmu banyak kurangnya. Ikuti. Ikuti ini bahasa Arabnya ittiba. Al-ittiba, mengikuti Nabi Muhammad. Di antara bentuk cara mengikuti Nabi Muhammad adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka dia telah mengikuti Nabi. InsyaAllah dia selamat, kata Nabi, walaupun amalnya banyak kurangnya. Sunnah ni jangan yang besar-besar dulu, dari yang kecil-kecil dulu, ya kan? Seperti yang udah Anda sampaikan. Dari yang kecil-kecil dulu, pakai siwak, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, keluar rumah kaki kiri kanan, kiri, masuk, makan pakai tangan kanan, duduk bismillah. Dari yang kecil-kecil dulu. Tidur, ambil wudu, baca doa, senggiring sebelah kanan, hadap kiblat. Duha jangan ditinggal, witir jangan ditinggal, tahajud usahakan walau 5 menit sebelum azan subuh bangun.
sedekah tiap hari walau 5.000, walau 1.000. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad jangan ditinggalkan kalau kita pengen selamat. Ini bocoran dari Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih bocoran nih sama Nabi Muhammad nih, ya kan? Kalau ujian nasional lu dibocorkan bahaya tuh, ya kan? Ini kita belum masuk ke alam barzah, kita udah dibocorkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau masalah akhirat yang dibocorkan boleh, apalagi ujian nasional boleh lah kayaknya. Boleh gak Pak Ismail? Ujian akhiratnya udah dibocorkan ya, belum sampai kita ke alam kubur, apalagi ujian nasional boleh gak ya? Enggak. Biasanya banyak bocor tuh. Apa kata Nabi, yang syarat yang pertama nih pengen selamat walau amal kurang, ikuti Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau udah berhubungan sama Nabi Muhammad nih, nanti Allah tuh bukan Allah tuh tunduk sama Nabi Muhammad, tidak. Allah tuh terlalu cinta sama Nabi Muhammad. Jadi kalau udah berhubungan sama kekasihnya, udahlah, masukkan ya. Begitu. Ya kan? Ente kayak contoh lah, ada acara-acara besar apa kan, ente mau masuk tak mungkin bisa, mau ada orang dalam dulu kan. Lewat Habib Muhammad bisa nampak ni naik ni, ya kan? Ente ikut ya anak di belakang, masuk itu kata dia. Mana kau? Hamba Habib Muhammad. Ah, masuklah, masuk. Kan gitu. Enak kan? Itu di dunia, apalagi di banyak tuh. Sering anak dapatkan seperti itu. Begitu juga anak pribadi, anak kalau ke Jakarta tuh Habib Umar datang hall itu kan ramai. Mau ada orang dalam yang kita kenal karena pagar dikunci kan. Kalau ada orang kenal bisa masuk, ikut nebeng gitu. Nah, kita mau mengandalkan amal, aduh, semua sibuk dunia semua. Sama, anak sibuk dunia, antum semuanya. Mau mengandalkan amal tak bisa. Jangan sok-sokan dah. Pokoknya masalah amal ni jangan sok-sokan. Kita mengandalkan hanya Nabi Muhammad SAW. Itu orang dalam kita Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Kalau ente jauh, berarti ente cari sengsara. Udahlah amal tak ada, jauh pula dengan Nabi Muhammad, naudzubillah. Ya kan? Ini Nabi Muhammad ikuti. Nabi Muhammad wasilah. Kalau udah hubungan sama Nabi Muhammad, beres semuanya. Tidak mungkin kecewa. Nabi Muhammad tidak pernah PHP-kan orang. Tidak pernah ngasih harapan palsu. Ente minta apa ya dalam Al-Quran itu? Hah? Apa dalam Al-Quran bunyinya? Walladzina ja'u min ba'd, bukan. Ja'uka fastaghfirullah itu. Wa man ya'mal su'an ayadul. Bukan. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Apabila mereka melakukan dosa, berbuat zalim, mereka datang kepadamu ya Muhammad, beristighfar kepada Allah, maka istighfar dan taubatnya diterima oleh Allah. Harus lewat Nabi Muhammad SAW. Ente yang lagak-lagak, enggak ana tak butuh Nabi Muhammad. Terus kau butuh sama siapa? Nabi-nabi yang lain kan banyak. Nabi Adam ada, Nabi Idris ada, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ajib, ente tak butuh Nabi Muhammad. Ente butuh nabi-nabi yang lain. Ente tak pernah dengar hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Adam dan anak cucunya semua para nabi dan semua manusia akan berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau ente nanti di akhirat tak di belakang Nabi Muhammad, berarti ente tidak akan berada di belakang siapapun daripada orang soleh yang ada di dunia ini. Karena semua orang soleh yang ada di dunia ini, termasuklah para nabi, semuanya akan berada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ente tak di bendera Nabi, tidak di belakang Nabi, ente tidak di belakang seorang soleh manapun, berarti ente di belakangnya Fir'aun, di belakangnya Qarun, di belakangnya Haman,
Di belakangnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sama nasi goreng Abu. Ya kan? Betul tak tu? Pastikan dari sekarang. Ya kan? Kalau ada orang masuk surga hanya mengandalkan ibadah tanpa mengandalkan ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin dia lupa syahadat itu ada dua. Syahadat bukan hanya kepada Allah, tapi kepada Nabi Muhammad. Mau masuk surga tanpa Nabi Muhammad, suruh tanya dulu surga yang mana tu? Yang mau ente masuk tu surga yang mana tanpa Nabi Muhammad? Kunci surga tu dipegang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku pimpinan anak cucu Adam dan aku tidak bangga, kata Nabi. Wa miftahul jannah biyadi. Kunci surga ada di tanganku. Berarti kalau orang masuk surga tanpa Nabi Muhammad, suruh tanya dulu surga yang mana? Mungkin Singkawang kali. Bukan surga. Kalau surga yang Allah sebutkan dalam Quran tu, kuncinya sama Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh sama Nabi Muhammad. Karena kita tahu kekurangan kita masing-masing. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Mungkin depan manusia kita baik, di saat kita sendiri kita maksiat. Dan itu jangan dipungkiri, pasti tu gitu tu. Ya kan? Kita di hati kita hasud, dengki, apa yang mau diandalkan di akhirat? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang ngasih tahu, ikuti aku wahai Mu'ad, walaupun amalmu banyak kurang. Karena semua jalan nanti, semua pintu akan tertutup kecuali pintu yang orang lewat di belakang Nabi Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Naam. Jadi kedekatan manusia nanti di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW itu bagaimana gadru mutaba'atihi lahu, tergantung seberapa besar dia ngikut Nabi Muhammad, seberapa besar dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, segitu juga kedekatan dia dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin selamat. Mungkin dekat tapi tak terlalu dekat. Contoh tadi itu, mau nebeng Habib masuk ke acara misalnya kan, cuma dia tak terlalu akrab sama Habib, baru kenal tadi ya pas mau hadir acara. Beb ikut Beb, masuk Beb ya kan. Cuma Habib tak kenal benar sama dia, baru kenal tadi. Habibnya kan tak terlalu peduli lah sama dia, baru kenal kok, ya kan. Mungkin dia bisa masuk, mungkin tidak, mungkin Habibnya lupa mana orang tadi tu, ya kan. Sibuk dengan yang lain, sibuk dengan orang yang dekat-dekat. Ini baru kenal soalnya. Kalau orang yang dekat betul, jangankan ente yang nyari, Habibnya yang nyari ente. Mana tadi tu? Mana? Suruh panggil, suruh ajak makan, suruh masuk, suruh ini, ya kan? Begitu juga kita kepengin dekat betul dengan Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi Muhammad. Pastikan nasib kita dari sekarang. Yang mau tahu nasib selamat tak selamat, pastikan dari sekarang bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, maka dia cinta sama aku. Dan barang siapa yang cinta sama aku, dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Pokoknya kita tahu sunnah ini, lakukan sebisa kita. Kalau yang belum tahu ya dimaafkan. Yang sudah tahu kita amalkan. Udah tahu sunnah siwak, beli siwak. Ya kan, rokok ya kita mampu beli. Padahal bukan sunnah rokok tu, tapi sekarang sunnah. Dari susah nahan kan, dah pernah kasih tahu. Ya kan? Dulu belum sunnah tu, sekarang dah sunnah dah. Susah nahan. Ini sunnah siwak, pakai cincin ni sunnah, ya kan? Pakai cincin
sunnah. Cuman jangan dua cincin dalam satu jari, dalam satu tangan, makruh. Kalau bisa satu sini tak apa-apa. Kalau dua di satu tangan tu bukan malah sunnah, makruh. Itu kalau dua, kalau lima haram. Ya kan? Itu berlebihan. Kalau mau dua pun boleh, sini satu, kanan satu, kiri satu. Sunnah tu jari kelingking sama jari manis. Jangan jempol. Nah, cincin sunnah perak. Itu yang sunnah, bukan titanium tu bukan. Pakai yang perak sunnah. Ente cincin melekat di tangan ente ni 24 jam ente dapat pahala sunnah. Satu sunnah ente hidupkan, kata Nabi, di akhir zaman ni seperti dapat pahala 100 orang mati syahid. Setiap hari ente pakai cincin, belum sunnah yang lain, baru cincinnya melekat ni udah dapat pahala 100 orang mati syahid. Jenggot sunnah. Ni jenggot selama masih ada di sini ni, di dagu ni 24 jam ente dapat pahala. Ente tidur dapat pahala. Pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ada jenggot, pasang jenggot, walau salai tak apa-apa, yang penting ada ya budak tu kan, dapat pahala 24 jam ente dapat pahala. Jangan bakhil-bakhil dengan diri seorang. Mau dapat pahala kok susah betul. Apa kita nak ngasih orang? Untuk sendiri ni jangan bakhil-bakhil. Perempuan karena tak bisa pakai jenggot, maka pakai apa? Cincin, beli cincin perak ya, pakai. Kan cincin emas terus, beli cincin perak satu, sunnah, pakai, tak apa-apa. Pakai siwak juga bisa. Nanti karena kalau perempuan pakai jenggot lain cerita. Ya kan? Sunnah Nabi banyak. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu Masya Allah, qad amila bi jami'is sunan an-nabawiyah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang pengarang ratib Haddad itu, semua sunnah Nabi semua dilakukan. Ada berapa sunnah Nabi? Ribuan. Semuanya dilakukannya, kecuali satu yang belum pernah beliau lakukan sebelum beliau meninggal, yaitu memanjangkan rambut. Nabi itu memanjangkan rambut sampai ini, sampai ujung telinga bawah nih, rambut Nabi dipanjangkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah telinga, tapi sebelum ini, sebelum pundak Nabi. Akhirnya beliau di akhir-akhir mau meninggal, udah terbaring di 2 bulan sebelum meninggal, beliau panjangkan rambutnya sehingga pas meninggal komplit semua sunnah Nabi telah beliau lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru dekat mau meninggal baru dicukur rambutnya, dibersihkan semuanya, karena dia sudah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau panjangkan rambut boleh, yang penting rapi ya. Jangan panjangkan tak pernah disampu apa nanti layang-layang yang ketombe tu. Betul, rapi-rapi, bagus, ya kan? Ya tak? Ambil sunnah Nabi saja. Nah, makan seperti makan, apa makanan-makanan yang disuka Nabi, kita cari tahu itu. Syama'il, nama itu Syama'ilur Rasul. Pakaian Nabi itu apa? Nabi suka warna apa? Nabi itu suka makan apa? Buah-buahan tu yang paling disuka Nabi itu apa? Di antaranya semangka. Tu semangka disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa tu di rumah tu beli semangka, ya kan, seminggu sekali. Niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dalam hal-hal itu pun jangan ente remehkan. Itu pahalanya besar, semakin mendekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Buah semangka. Bahkan orang-orang ulama-ulama terdahulu tu, saking dia menjaga sunnah Nabi, dia tak mau makan semangka. Kok bisa gitu? Kan Nabi suka semangka. Iya, karena dia tak tahu macam mana cara Nabi belahnya. Cara belah pun dia cari tahu, karena dia tak ada riwayat cara Nabi belah. Akhirnya dia tak mau makan semangka. Dia takut salah cara belahnya. Padahal makan semangka ni sunnah Nabi. Saking dia mau ngikut Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ente tak usahlah pakai cari-cari belah-belah, beli lah, makan tak apa-apa. Niatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau dah penuh kulkas tu, hantar rumah mana tak apa-apa. Ya kan? Semangka sunnah Nabi.
Ada yang antum tak tahu apa buah dabba itu, apa namanya, labu kuning, itu kesukaan Nabi Muhammad. Bu, besok buat sayur labu, nyaman tu. Labu kuning itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada 2 buah lagi itu, kalau tak salah kurma sama anggur. Yang pasti itu semangka tu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dulu tu semua diikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad yang kita ikut, siapa yang mau kita ikut? Orang Yahudi mau kita ikut, orang Nasrani mau kita ikut. Kencing berdiri, tengok masjid-masjidnya banyak ada kencing berdiri sekarang. Ada tempat kencing berdiri apa, macam mall pula model. Kencing tu duduk, betul ya kan? Semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu kita jaga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Al-Imam Syafi'i. Dia kan di penjara tu. Pernah di penjara beliau. Selama 2 bulan kalau tak salah. Masalah dia mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Sedangkan pemerintahan pada saat itu ngotot, maksa, karena mereka keturunan dari orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal bilang Al-Quran bukan makhluk. Nanti kita cerita minggu depan ni ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ni setelah dibebaskan dari penjara, ya kan, setelah dibebaskan dari penjara, sempat mekap dulu di rumah, tak keluar, tak ngajar, tak dakwah. Berapa hari dia mekap? 3 hari. Tak kala 3 hari selesai, dia keluar rumah. Rupanya orang-orang masih ngincar dia lagi. Akhirnya murid-muridnya bilang, ya Imam, udah jangan keluar, masuk dulu ke rumah dulu, sembunyi dulu, jangan keluar dulu. Apa kata beliau? Saking mau ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dia bilang apa? Lamma ikhtafa, inna Rasulullah lamma ikhtafa minal kufar lam yamkuth fil ghar akthar min 3 ayyam fala azidu ala sunnah. Nabi Muhammad tak kala dikejar sama orang kafir pas mau hijrah ke Madinah itu, Nabi Muhammad kan sembunyi di Gua Thur 3 hari 3 malam bersama Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Nabi keluar. Maka dia bilang, aku tak mau mekap di rumah lebih dari 3 hari, karena Nabi pun mekap di gua tak ada lebih dari 3 hari. Aku tak mau melebihi seperti sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal itu pun dia ikuti sama dia. Padahal orang dah ngincar dia ni di luar ni. Tak, biar orang ngincar tak apa-apa, orang mau nangkap aku lagi tak apa-apa. Karena Nabi tak pernah Nabi tidak pernah menambah 1 hari lagi dalam gua, 3 hari. Maka aku mekap dalam rumah pun 3 hari. Kalau mau mekap di rumah jangan banyak lama-lama, 3 hari. Tuh, Masya Allah, ngikut Nabi Muhammad. Makanya mereka ni dapat derajat tinggi, karena yang diikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah oleh Allah, taufik, dimudahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Walaupun amal kita sedikit, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi nanti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.